Shalom, selamat pagi, selamat siang, anak-anak Bapak, siswa-siswi SMA Swasta Katolik Cinta Kasih kelas 10, IPA dan IPS SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Jumpa lagi kita bersama Bapak dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Ya nak ya, apa kabarnya anakku? Bapak harapkan semua dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat ya. Tetap semangat, tetap ceria, tetap gembira di masa pandemi ini. Walaupun kita belajar secara daring, belajar di rumah, tapi kita harus tetap semangat dan gembira. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, siswa-siswi SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi kelas 10. Ya, materi kita hari ini yaitu adalah pertunjukan musik tradisional. Ya, pertunjukan musik tradisional. Baik, ada baiknya kamu mengetahui apa kompetensi dasarnya dan tujuan dari pembelajaran kita ini. Ya, kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah menampilkan pertunjukan musik tradisional. Dan tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik, kamu-kamu sekalian, memahami, mengerti apa itu pengertian dari pertunjukan musik tradisional, dan kamu memahami teknik pertunjukan musik tradisional, dan kamu memahami jenis karya musik yang dipagelarkan, serta memahami prosedur pertunjukan musik tradisional. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita ya nak ya. Itulah dia. Ya, baik. Mari kita masuki materi kita. Kita masuk kepada pengertian dari pertunjukan musik tradisional. Pertunjukan seni musik adalah suatu upaya untuk mengungkapkan perasaan melalui komposisi keindahan suara manusia dan harmonisasi alat musik yang diciptakan oleh para pencipta lagu untuk memuaskan selera populer masyarakat. Nah, itulah tujuan dari suatu pertunjukan seni musik atau pagelaran seni musik, ya. Itu untuk mengungkapkan perasaan kita, si pencipta, ya, melalui keindahan suara, baik itu suara manusia ataupun suara alat-alat musik, ya, yang diciptakan oleh para pencipta lagu atau seniman-seniman musik. Istilah lain dari pagelaran itu adalah pertunjukan, atau pertunjukan itu sama dengan pagelaran ya. Itu suatu kegiatan yang mendapatkan tanggapan dan penilaian, ya, kegiatan, ya, supaya kegiatan itu mendapat tanggapan dan penilaian dari orang yang melihat, menonton. Berdasarkan subjek pengisi dan penonton kegiatan, ada 2 tujuan yang terkandung di dalam kegiatan pagelaran tersebut. Antara lain tujuan makro, yaitu sebagai hiburan bagi masyarakat umum atau khalayak ramai. Dan tujuan mikronya yaitu sebagai sarana evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran seni musik atau kesenian di sekolah. Itulah ya, ada tujuannya pagelaran ini, ada tujuan mikro dan tujuan makro. Makro itu besar, ya, lingkupnya luas tujuannya, sedangkan mikro itu kecil atau lingkupnya sempit, begitu maksudnya. Selain memiliki tujuan-tujuan tersebut, pagelaran seni musik juga memiliki beberapa fungsi, antara lain media pengembangan bakat, media komunikasi, media ekspresi diri, dan media apresiasi. Nah, jadi pagelaran musik itu atau pertunjukan musik itu juga selain memiliki tujuan makro dan mikro itu, ada juga fungsinya itu
Ada juga fungsinya atau tujuannya itu sebagai media pengembangan bakat, ya, mengembangkan bakat kita, dan juga sebagai media komunikasi, ekspresi diri, dan apresiasi. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu teknik pertunjukan musik tradisional. Jadi teknik pertunjukan musik dapat mencakup sebagai berikut tekniknya, yaitu karya musik yang akan dimainkan. Apa karya musik yang mau dimainkan, kan gitu. Kemudian penempatan pemain di atas panggung. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana penempatan pemain di atas panggung atau blocking namanya. Ya, harus ditata, diatur demikian rupa supaya penampilannya bagus, apik. Kemudian aspek psikologis para pemain selama pertunjukan. Bagaimana aspek psikologis para pemainnya selama pertunjukan? Apakah aspek psikologisnya terganggu atau stabil? Nah, kalau stabil berarti permainannya berarti akan menghasilkan suatu permainan pertunjukan yang bagus. Tapi kalau aspek psikologisnya terganggu, maka hasil dari pertunjukan permainannya pun akan terganggu juga dan tidak akan menghasilkan permainan yang bagus dan indah. Kemudian penguasaan permainan musik dan latihannya. Iya, bagaimana penguasaan permainan musik dan latihannya, bagaimana harus juga diperhatikan. Itulah teknik pertunjukan musik tradisional ya, Nak. Nah, kemudian jenis yang ketiga, jenis karya musik yang dipagelarkan apa? Kan gitu. Dalam kegiatan pagelaran seni musik dapat ditampilkan berbagai jenis musik, baik jenis musik tradisional maupun non-tradisional. Iya, boleh ditampilkan, ditunjukkan itu musik tradisional. Apa sih musik tradisional? Nah, musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dari budaya suatu daerah. Ingat, musik tradisional adalah jenis musik yang lahir dari budaya suatu daerah. Contohnya budaya musik kita apa? Kita umpamanya Batak. Nah, pasti gondang, ya. Gondang dari Batak Toba, atau gondrang dari daerah Simalungun, atau gendang dari daerah Karo, ya. Ini di sini ada contohnya degung dari Sunda, gambang kromong dari Betawi, gamelan Sunda, Jawa Barat, dan lain-lain. Nah, itulah musik tradisional. Ya. Kemudian musik non tradisional atau musik modern, apa itu? Musik non tradisional juga dengan tersebut juga dengan musik modern. Ya, yaitu jenis musik yang digarap secara modern, baik dari segi elemen musikal, peralatan musik yang dipergunakan, fungsi maupun bentuk penyajiannya. Nah, jadi musik modern ini musik-musik yang bukan lagi lahir atau berasal dari satu daerah tertentu, bukan. Dia sudah berasal dari apa? Berasal dari budaya-budaya campuran ya, seperti budaya barat dan budaya yang lain ya. Jadi musik non tradisional ini digarap secara modern ya. Apa itu modern? Baik dari penggunaan alat musiknya, juga alat musik modern pastinya kan, elemen musiknya ya, fungsinya maupun bentuk penyajiannya pasti sudah modern ya, yang menggunakan kaidah-kaidah alat apa alat musik atau aturan kaidah musik modern yang berkembang pada masa sekarang ini. Begitulah. Pagelaran musik dapat disajikan dalam bentuk seperti paduan suara atau kor, boleh juga ya. Dalam ansambel musik gitar boleh juga, ansambel musik tiup, ansambel musik perkusi atau organ tunggal. Ya, boleh disajikan dalam bentuk itu pertunjukannya. Agar suasana tidak monoton dan penonton tidak merasa bosan, dapat ditampilkan berbagai lagu yang dibawakan secara berselang-seling. Nah, itu tekniknya. Ya, teknik supaya penonton jangan bosan, ya, ditampilkan berbagai lagu yang dibawakan secara selang-seling. Oke, baik, kita lanjutkan.
Kita masuk ke bagian keempat tuh prosedur pertunjukan musik. Prosedurnya apa sih, langkah-langkahnya pertunjukan musik ini apa? Sebelum pelaksanaan kegiatan pagelaran, penting adanya perencanaan sebagai pedoman yang dapat mengarahkan kepada pelaksana atau panitia agar dapat bekerja sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Adapun fungsi perencanaan dalam kegiatan pagelaran seni musik yaitu sebagai berikut. Sebagai langkah awal yang dilakukan panitia, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, sebagai kendali dalam menciptakan suasana kerja yang efektif dan efisien, sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kegiatan. Nah, ini dia sebelum melaksanakan kegiatan pagelaran ada baiknya direncanakan dulu oleh panitia, yang direncanakan oleh panitia apa sih prosedur pertunjukannya itu, fungsi perencanaannya itu, inilah dia ya, sebagai langkah awal, sebagai pedoman pelaksana, sebagai kendali dalam menciptakan suasana kerja yang efektif dan efisien, dan sebagai tolak ukur ya. Nah, jadi prosedur yang harus dibahas dalam menyusun rencana pagelaran adalah sebagai berikut. Nah, ini dia prosedurnya. Satu, ya ada beberapa prosedurnya ya. Satu, menyusun panitia pagelaran. Ya, dalam kegiatan pagelaran seni musik, organisasi kepanitiaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan, yaitu terlaksananya pagelaran seni musik sesuai dengan yang direncanakan. Orang dalam kepanitiaan juga harus memenuhi syarat dan kriteria yang ada, antara lain sebagai berikut: menguasai bidang tugasnya, sanggup bekerja sama dan bekerja keras, siap untuk memimpin dan dipimpin, disiplin dan kreatif, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi. Nah, itu langkah pertama, menyusun panitia pagelaran. Yang kedua adalah menentukan tema pagelaran atau pergelaran. Suatu kegiatan yang dilaksanakan tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan kegiatan pagelaran musik. Maksud dan tujuan tersebut diungkapkan dalam sebuah tema, dan tema yang disampaikan harus sesuai dengan misinya. Oke, biasanya pagelaran itu punya tema. Nah, tema apa? Bukan hanya menampilkan begitu saja, temanya apa, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah menentukan jenis musik yang dipagelarkan. Dalam menentukan jenis musik yang ditampilkan tidak bisa lepas dari tema yang telah ditetapkan. Misalnya untuk tema peringatan Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan, maka jenis lagu yang sesuai adalah berbagai macam lagu daerah atau perjuangan. Iya. Jadi tentukan jenis musik yang dipagelarkan apa sesuai dengan temanya, tema yang tadi ya. Kalau temanya Sumpah Pemuda ya sesuaikanlah penampilannya musik-musik lagu daerah yang berbau tentang perjuangan gitu. Yang keempat, menentukan sumber dana. Nah, ini yang penting juga. Langkah keempat atau prosedur yang keempat. Dana yang dipergunakan untuk pagelaran tersebut harus jelas, baik jumlah maupun sumber dana tersebut. Apakah dana tersebut diperoleh dari sekolah, iuran siswa, atau melalui sponsor? Perlu diingat bahwa segala kegiatan pasti memerlukan dana. Oleh karena itu, dalam menetapkan anggaran harus melihat besar kecilnya kegiatan tersebut. Iya, dana ini yang penting dalam pagelaran. Nggak ada dana ya nggak bisa membuat pagelaran ya nak ya. Yang kelima adalah menentukan waktu dan tempat pagelaran. Iya. Waktu dan tempat pelaksanaan pagelaran ditentukan dengan banyak pertimbangan agar dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun tempat pagelaran dapat dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan sekolah. Sebelum melaksanakan pertunjukan perlu perencanaan yang baik. Iya. Tentukanlah dengan baik waktu dan tempat pagelaran ya, pertimbangkan banyak hal. Ya, itulah dia. Yang keenam itu menentukan sasaran penonton. Siapa sasaran penonton kita?
Jadi panitia harus memperhatikan segmen penonton pertunjukan yang akan dilaksanakan. Artinya sebuah pertunjukan itu ditujukan kepada penikmat musik yang cocok, misalnya siswa SMP, SMA, dewasa, remaja, semua umur, atau segmen penonton yang lainnya. Ya, kalau penonton kita itu mayoritas anak SMA, anak sekolah, maka sesuaikan materi pertunjukan kita yang sesuai dengan apa yang bisa dinikmati anak SMA, anak sekolah. Jangan pula musik-musik yang berbau dewasa, musik yang pertunjukan-pertunjukan, materi pertunjukan yang monoton, yang tidak mengena ke eh, ke apa ya, eh, yang tidak mengena dengan eh, apa yang disuka oleh anak-anak SMA, anak sekolah, begitu ya. Itu artinya. Yang ketujuh itu adalah penataan ruang pagelaran. Ya, ruang pagelaran adalah ruang atau tempat di mana kegiatan pagelaran tersebut dilaksanakan. Ruang pagelaran meliputi panggung untuk kegiatan pentas, ruangan untuk penonton atau pengunjung, ruang ganti pakaian atau rias, ruang transit, ruang konsumsi, dan ruang panitia. Dalam mempersiapkan pagelaran, hendaknya memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penataan ruang pagelaran, yaitu tentang dekorasi, pencahayaan, lighting, sound system, dan penampilan tema. Iya, tapi tengok juga ruang pagelaran kita bagaimana ya. Ini dia sudah. Yang kedelapan adalah mempersiapkan ruang kelengkapan pagelaran. Ya, kelengkapan yang harus ada pada kegiatan pagelaran musik antara lain peralatan musik, partitur musik, trap untuk penyanyi, sound system, dan kostum pemain. Ya, itu dia. Baik anak-anak Bapak, sampai di situ dulu materi kita ya tentang pertunjukan musik tradisional ini. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan lagi, masih ada beberapa poin lagi yang harus kita ketahui dalam mempersiapkan pertunjukan musik tradisional ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan penugasan kepada kamu. Ya, ini dia penugasannya. Catat ya nak ya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan pertunjukan musik itu. Nomor 2, tuliskan 2 tujuan dari pertunjukan atau pagelaran musik tersebut. Nomor 3, jelaskan apa itu musik tradisional dan apa itu musik non-tradisional. Nomor 5, sebutkan fungsi-fungsi dari perencanaan kegiatan pagelaran musik. Nomor 4, Nomor 5, sebutkan prosedur-prosedur yang dilakukan dalam mempersiapkan pertunjukan musik. Nah, itulah penugasannya nak ya. Kerjakanlah ini, Bapak tunggu hasilnya, hasil tugasmu 1 minggu mulai dari sekarang ya. Kirim ke CR kita. Ingat, tuliskan nama dan kelasmu. Kalau tidak ada nama dan kelasmu, Bapak tidak akan memberi nilai. Baik, sekian dan terima kasih anak-anak Bapak. Cukup sekian perjumpaan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap setia di rumah. Shalom.